Ini diberitakan, hati kita tergetar, hati kita tergoyah, dan kerinduan menyenangkan hati Tuhan kembali dibangkitkan di dalam hati kita. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka berluka. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Hari ini kami berdoa, biarlah kami tahu, biarlah hati kami boleh terbuka oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami punya hati seperti hati Yesus. Biarlah kami bisa mengerti hati Bapa yang baik, supaya hati kami bisa terbuka untuk sesama kami. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah ketika mendengarkan live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan juga hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berbicara tentang unchurched spirituality. Dan sebetulnya khotbah ini harus melihat kemana pembicaraan kita hari ini. Dan mungkin ketika kita berbicara tentang unchurched, kita berbicara itu sesuatu yang bukan, sesuatu yang di luar kita, sesuatu yang tidak terhubung, sesuatu yang tidak terkoneksi dengan kita, sesuatu yang mungkin tidak ada bersama dengan kita. Dan mungkin kita langsung memikirkan bagaimana kita memenangkan mereka, bagaimana kita menginjili mereka, bagaimana kita bisa melayani mereka. Mungkin kita memikirkan bagaimana program-program yang akan kita laksanakan di Sing ini. Kita memikirkan apakah gereja kita cukup menjangkau mereka. Mungkin itu yang ada di pikiran kita ketika kita berbicara tentang unchurched spirituality. Tetapi hari ini saya akan mencoba mengajak kita melihat dan lebih dalam lagi memikirkan topik ini. Saudara-saudara, apa itu unchurched? Menurut kamus Webster, Merriam-Webster dikatakan bahwa unchurched adalah not belonging to or connected with a church. Unchurched adalah sesuatu yang tidak menjadi milik atau tidak merasa memiliki atau tidak terkoneksi dengan yang namanya gereja. Ya. Unchurched berbicara orang-orang yang tidak terhubung, mungkin mereka tidak connect dengan kita nggak connect dengan mereka, atau juga mereka tidak merasa bagian dari gereja. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang unchurched, ada dua jenis unchurched, yang satu de-churched dan purely unchurched. Purely unchurched artinya adalah gereja orang-orang yang betul-betul tidak pernah ada di dalam gereja, orang-orang yang betul tidak pernah mengenal gereja, orang-orang yang tidak pernah terhubung atau menginjakkan kakinya di gereja, itu purely unchurched. Tetapi yang satu yang menjadi pokok bahasan kita adalah de-churched, yaitu adalah orang-orang yang sudah pernah mencicipi, bahkan banyak dari mereka mungkin sudah lahir baru, sudah berkomitmen kepada Yesus. Tetapi survei membuktikan di Amerika ataupun di Indonesia, banyak orang-orang itu sudah meninggalkan gereja. Mereka kecewa dengan gereja, mereka lihat gereja gak terkait dengan kehidupan mereka. Ada di church, saudara-saudara, jadi orang-orang yang sudah tidak mau berurusan dengan gereja. Mungkin begitu mendengar kata gereja mereka terganggu, karena gereja nggak terhubung dengan kehidupan mereka, ya. Dan ternyata di dalam pembacaan saya, memang survei ini ada di USA, dikatakan unchurched self identification. Dia mengatakan apa? Ternyata ketika disurvei saudara-saudara, tentunya secara kuantitatif,
21% dari unchurched mengatakan dirinya born again. Mereka sudah lahir baru, udah berjumpa dengan Tuhan. 21% mengatakan aku udah berjumpa dengan Tuhan, tetapi aku sekarang tidak terhubung dengan gereja. Dan saya tahu ini juga mulai banyak di luar sana. Ini mulai banyak di Indonesia dan di Jakarta. Banyak teman-teman kita kalau ditanya, Kristen tetapi aku tidak mau dengan gereja. Gereja tidak asik, gereja nggak asik, gereja tertutup, gereja tidak bisa menerima orang lain, gereja nggak ada kasih, gereja penuh dengan politik. Saudara-saudara, 21% menyatakan diri Pentakosta karismatik. 21% mengatakan aku dulu Pentakosta karismatik, saudara-saudara. Dan 26% menyatakan on a quest for spiritual truth. Mereka mencari, bergumul. Jadi jangan berpikir orang yang di luar kita nggak spiritual. Maka hari ini ada istilah spiritual but not religious. Aku spiritual tapi aku gak religius. Kenapa? Karena agama menghasilkan peperangan. Agama menghasilkan perpecahan. Agama menghasilkan kebencian. Agama tidak bisa memeluk sesamaku. Agama memisahkan. Maka mereka mengatakan aku mencari spiritual life. Aku sedang mencari itu, terus mencari dan gak berhenti. Jangan-jangan justru kita yang sudah berhenti mencari apa itu makna spiritualitas. Dan 30% mendeskripsikan dirinya sebagai a deeply spiritual. 34% bilang aku sangat spiritual dalam banget. Tapi mereka gak mau terhubung sama gereja. Padahal mereka pernah di gereja. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan. 41% mengatakan bahwa their religious faith is very important. Iman mereka sangat penting untuk kehidupan mereka. Ini adalah orang-orang di luar gereja. Ya. Yang 51% actively seeking something better spirituality. Dia cari secara aktif. Dia bisa dengar podcast dari agama-agama apapun. Dia bisa cari dengan membaca buku. Tapi dia gak mau ke gereja. Dia bisa koleksi banyak buku dari berbagai aliran gereja. Tapi dia tidak mau ke gereja. 62% consider themselves to be Christian. Aku orang Kristen. 65% define themselves as spiritual people. Jadi saudara-saudara lihatlah. Jadi apakah unchurched perlu diselamatkan? Apakah kita lebih baik dari mereka? Atau jangan-jangan siapa itu unchurched, saudara-saudara? Tapi sebelumnya saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Maaf saudara-saudara. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah itu, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, who is the unchurched? Who are the unchurched? Siapakah unchurched itu, saudara-saudara? Kamu tadi mengatakan not belonging to or connected with a church. Orang-orang yang tidak merasa dimiliki atau memiliki dan terhubung dengan gereja. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi, kita mungkin berpikir unchurched adalah anak yang hilang ini. Anak bungsu yang meminta seluruh kekayaan hartanya, dan itu sungguh tidak sopan karena ayahnya masih hidup. Dan dia pergi meninggalkan ayahnya. Dan dia meninggalkan keluarganya dan dia menghabiskan seluruh hartanya. Dia berfoya-foya, dia pergi dengan pelacur. Dia habiskan semuanya. Mungkin kita mengatakan itu unchurched. Kita mengatakan teman-teman kita yang gak pernah datang ke gereja. Teman-teman kita yang hidupnya hancur terus ke Holy Wings, mungkin kita mengatakan mereka itu unchurched. Kita enggak, kita ada orang-orang di dalam gereja. Mereka-mereka yang di luar sana, yang bahkan mungkin mereka malu ketika datang ke gereja. Saya ingat sekali ketika SMA, saya punya banyak teman yang selalu rokokan, pakai obat, minum, saudara-saudara. Dan ketika saya bilang yuk ke gereja, enggak Johan, kenapa? Hidupku belum baik. Hidupku belum baik, aku gak mau ke gereja, aku gak mau. Hidupku masih hancur, aku gak mau ke gereja. Saya bilang justru gereja tempat buat kamu. Emang gua kebagusan dari kamu? Emang gua lebih baik dari kamu? Tidak. Apakah unchurched berarti orang-orang yang dimusuhi Tuhan, yang dibenci Tuhan? Tapi kalau kita melihat kisah ini, unchurched spirituality, justru ketika kita melihat anak bungsu ini, dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku seorang upahan. Saudara-saudara, tidak semua unchurched itu banyak. Tetapi saya menemukan di luar sana ada orang-orang yang malu, yang tidak mau datang ke gereja. Mereka adalah orang-orang yang sungguh bergulat dengan hidupnya, bergulat dengan penderitaan, bergulat dengan hancuran, bergulat dengan air mata, dan bergulat dengan kasih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menangis seperti kita, atau mungkin kita yang tidak menangis tentang kasih Tuhan. Sehingga mereka seperti anak bungsu ini. Mereka jujur, mereka gak fake. Ini hidupku hancur. Gak ada yang bisa dilihat baik. Mereka gak bisa nutupin lagi. Mereka jujur, gue hancur kok. Mereka jujur. Gak ada harapan. Keluargaku berantakan, kehidupanku berantakan, masa depanku gak jelas. Atau masa depanku jelas tapi hatiku kosong. Tapi mereka jujur dan not faking. Dan banyak dari mereka broken and vulnerable. Hancur, vulnerable. Kenapa? Nggak bisa nutupin. Nggak bisa nutupin dengan hal-hal yang baik. Karena ketika mereka melihat diri mereka nggak baik. Keluarga mereka udah kelihatan semua. Keluarga udah berantakan, udah cerai, udah divorce.
setiap hari mabok. Tapi mereka broken and vulnerable, saudara-saudara. Tapi biasanya di luar sana unchurched, not judgmental. Nggak judgmental, sehingga banyak juga teman-teman orang lebih nyaman bareng sama mereka. Kenapa? Ketika mereka datang bersama-sama mereka, gue hancur sama, gue juga hancur. Tapi ketika kita datang ke gereja, kamu ya hidupmu kok kayak gitu ya, itu nggak baik loh. Itu nanti mendukakan hati Tuhan loh. Saya bertahun-tahun sejak kecil di gereja. Tapi ketika saya SMA, saya lebih seneng kumpul bareng sama mereka. Karena mereka gak fake. Mereka apa adanya, mereka jujur. Dan ketika menceritakan penderitaan orang yang dialami mereka, mereka jujur, mereka gak fake. Dan inilah unchurched spirituality yang saya jumpai di dalam pelayanan saya. Jujur, broken, vulnerable, not judgmental, saudara-saudara. Saya punya om, hidupnya berantakan. Tapi dia dulu ke gereja. Waktu remaja pemuda dia ke gereja. Dia punya seorang tokoh hamba Tuhan favorit pemuda pada waktu itu. Tetapi karena politik gereja, akhirnya hamba Tuhan ini dipindahkan jauh. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang dimenangkan hamba Tuhan ini pergi. Dia gak mau ke gereja. Sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak. Dan dia tidak pernah ke gereja. Dia free sex, dia judi, dia drugs, sabu-sabu. Bahkan celakanya ngajak anaknya. Jadi kalau sabu bareng sama anak. Tapi anehnya, setiap ada hamba Tuhan di gereja minta tolong diberesin sumurnya, beresin pompa air yang macet, dia selalu datang dengan semangat. Dia nggak masuk ke gedung gereja, dia tidak ikut beribadah, dia datang selamat, dia semangat, nggak mau dibayar, dia beresin semua yang rusak-rusak di gereja. Sehingga pendeta itu waktu ibu gembala ngomong sama saya, ini ommu itu luar biasa. Memang dia nggak mau ke gereja, mereka nggak ibadah, tapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dan ibu gembala ini luar biasa, bisa melihat hati orang di tengah kehancurannya. Dia selingkuh, dia ninggalin anak dan istri. Dan suatu hari saya ketemu anaknya nggak pernah ke gereja. Waktu kecil nggak ngerti Alkitab apa, bucak Mazmur, mas ini apa, mas siapa gitu ya. Dia cari. Suatu hari saya bilang, lu sayang deh sama papa lu. Dan dia buka, dia kerja di desa dulu, persewaan VCD bajakan ya. Dia pergi ke kampung-kampung, dia sewain CVD, dia dapat uang. Yuk kasih hadiah papamu. Dia beliin papanya hadiah yang pertama kali di rumah istri simpanannya. Dia buka hadiah itu, dia beliin, dia ajak saya pilihkan, dia tanya ukurannya, dia ukur sepatu ayahnya. Dan ketika di rumah saya dia bungkus. Saudara tahu zaman dulu ada sepatu mereknya Homiped. Itu kalau di desa terkenal banget, kalau Anda pakai itu udah keren. Gak ada Nike zaman itu, Alvin tahu ya. Semarang deket sama Blora. Saudara kata dia beli itu, terus dia bilang, ini tulisan apa kok? Tulisin ayat apa? Tebel banget, bingung buka Alkitab, saudara-saudara. Ini apa? Terus saya coba cariin, coba buka Mazmur gini-gini. Dia buka Mazmur, di mana kau tolong gitu ya. Dia nggak ngerti baca Alkitab, dan ketika dia buka, dia tulis dengan tangannya, dan dia bawa. Saya bonceng naik sepeda motor ke rumah om saya, ke papanya, dan di situ papanya sedang terbaring tertidur. Dan dia bilang, papanya sakit ternyata. Dia bilang kepada wanita simpanan papanya, boleh tahu papa di mana? Papa di kamar. Dan dia, papa di kamar. Terus dia bilang apa? Pa, happy birthday. Papa sakit. Dia gak berani beranjak deket ranjang papanya. Papa sakit. Pa, pulang yuk. Biar aku rawat papa. Di situ saya menangis seperti anak kecil. Saya bilang, belum, datang sana. Dia kasih hadiahnya. Papanya berbalik karena tidak berani melihat hadiah itu. Papanya menangis seperti anak kecil. Dan di situ saya melihat kasih Tuhan di luar gereja. Kasih Tuhan yang besar di luar gereja, saudara-saudara. Saya menyaksikan itu, dan saya menyaksikan keindahan Tuhan. Seorang anak dan ayah berpelukan. Akhirnya papanya kena stroke. Dan puji Tuhan, setelah kena stroke, ayahnya kembali ke rumah Tuhan dengan keadaan yang tidak sehat. Dan ayah ini harus dijemput Tuhan, om saya harus dijemput Tuhan. Tetapi di dalam keadaan percaya.
di church. Tapi belum tentu mereka kehilangan kasih Tuhan. Belum tentu Tuhan mengasihi mereka. Malah mungkin Tuhan sedang menanyakan apakah gereja ada buat mereka, saudara-saudara. Justru unchurched ini mengalami pelukan dari Bapa, saudara-saudara. Saya akan bacakan sebuah ayat yang tadi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Justru unchurched inilah yang mendapatkan pelukan Bapa, yang mendapatkan kasih Bapa, yang mendapatkan dekapan dan tangisan Bapa, saudara-saudara, yang dicintai Tuhan. Saudaranya, sebetulnya bagian firman ini menunjukkan apa? Bagian firman ini menunjukkan, saudara-saudara, ada orang-orang di luar Yahudi, orang-orang di luar Yahudi yang terhilang, dan Tuhan punya hati buat orang-orang itu yang tidak, yang terhilang, yang jauh dari kasih Tuhan, dan Tuhan punya kasih buat orang-orang seperti itu, saudara-saudara, dan dia merasakan pelukan hangat kasih Bapa. Jujur, saya belum melihat itu dengan mata saya. Dan saya justru melihat itu di luar tembok gereja. Saya melihat itu di satu rumah perselingkuhan. Kasih Tuhan bisa hidup di sana. Amin. Dan itu menunjukkan kasih Tuhan kita yang besar, melampaui tempat apapun itu. Kasih Tuhan yang akan berkuasa. Saudara-saudara, wah, the unchurched. Siapakah the unchurched itu, saudara-saudara? Saya hari ini mempertanyakan itu. Mungkin orang anak muda tadi adalah anak yang unchurched, tetapi ada unchurched yang lain. Saya akan bacakan sebuah firman Tuhan dari yang kita baca. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, saya melihat unchurched bukan hanya anak tadi. Unchurched adalah anak sulung yang terhilang. Bukan hanya anak yang bungsu. Anak yang bungsu menemukan Tuhan, menemukan kasih Bapa di tengah kehilangannya. Tetapi anak yang sulung ini di dalam rumah Bapa, di rumah Bapa. Kalau kita boleh bilang di gereja, di rumah Tuhan, di tempat berkat-berkat dicurahkan, dia kehilangan kasih Bapanya. Dia kehilangan kasih Tuhan justru di gereja. Apa kasih Tuhan? Dia menjadi tidak punya belas kasihan. Dia menjadi merciless. Dia gak punya belas kasihan. Dia judgmental. Dia gampang ngomong ini salah, ini salah, ini salah. Itu dosa, itu neraka, itu ini gak benar. Dia gak punya lagi belas kasihan. Bahkan he doesn't know his father's heart. Dia gak tahu hati Bapa itu kayak apa. Ketika saya mempersiapkan ini dari tadi pagi, dari malam, saya penuh dengan air mata, termasuk ketika saya jalan ke tempat ini. Karena saya melihat, kalau kita tidak hati-hati, justru kita menjadi unchurched. Unchurched yang seperti anak sulung. Kita tinggal bertahun-tahun di gereja, tapi berapa banyak kita punya kerinduan hati Bapa untuk orang-orang di luar sana bisa mengenal kasih Tuhan. Jangan-jangan kita kehilangan hati Bapa. Kita datang ke gereja, kita aja Tuhan berkati pernikahanku, Tuhan berkati masa depanku, Tuhan aku ingin sukses, Tuhan aku ingin kaya, aku gak mau kayak orang tuaku, Tuhan aku mau jadi hebat, Tuhan aku mau jadi terkenal, Tuhan aku mau jadi kaya, aku mau sukses, aku gak mau direndahin orang. Berapa banyak kita punya hati Tuhan? Beberapa malam yang lalu anak saya tidur sama saya, Iyo. Dia banyak lihat anak-anak datang dan ngobrol sama saya. Pak, boleh gak aku jadi terapis? Bedanya terapis sama konselor apa, Pak? Yang pakai obat-obatan yang mana? Yang konselor apa? Aku gak mau yang pakai obat-obatan, Pak. Aku mau yang nolong. Karena dia lihat papahnya melayani anak-anak
yang punya penderitaan dan tangisan. Dan dia pengen menjadi itu. Kalau Oci lucu, "Pak, nanti kalau besar aku gak mau diputuskan, Pak. Aku yang mau memutuskan." Karena diputuskan sakit. Dia gak mau. Kalau lihat yang anak diputusin, kasihan dia diputusin. Aku gak mau diputusin, aku yang memutusin ya. Dia masih di dalam keterbatasan. Tapi Iyo mengatakan, "Aku pengen jadi counselor." Saya bilang, "Ya, itulah hati Papa. Papa pengen, dan Papa akan bahagia ketika anak Papa bisa Tuhan pakai menjadi berkat buat orang. Papa gak peduli kamu kaya atau miskin. No! Kalau kamu kaya tapi kamu gak punya hati buat orang lain, Papa tidak akan bahagia dengan itu. Papa bahagia ketika hidupmu jadi apapun kamu. Ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari kehidupanmu." Saudara-saudara, unchurched spirituality, merciless, judgmental, doesn't know his father's heart. Saya tahu teman-teman Sing sudah mulai banyak punya hati. Dan saya bersyukur teman-teman ketika membuka hati, di dalam komunitas kita ada orang-orang yang boleh mengatakan, "Kok aku belum percaya sama Tuhan, tapi aku mau diterima di komunitas ini." Ada yang bareng di komunitas kita yang sedang bergumul dengan Tuhan, yang belum percaya dengan Tuhan, yang jujur mengatakan, "Aku belum merasakan Tuhan dalam hidupnya." Dan kita boleh memberikan ruang di komunitas Sing ini untuk mereka juga boleh datang, mencicipi kasih, walaupun kasih kita terbatas. Orang-orang yang boleh merasakan dicintai, orang-orang yang gak punya teman, boleh kita punya teman di sini, saudara-saudara. Saya rindu komunitas ini menjadi berkat, saudara-saudara. Dan di sini, Bapak itu mengatakan seperti ini, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala yang kumiliki ini adalah kepunyaanmu. Kamu bisa pakai apa aja. Ini punyamu. Mengapa engkau marah ketika aku berbuat baik? Ketika hatiku besar kepada adikmu, sesamamu yang lain." Saudara-saudara, saya kutip dari seorang teolog yang mati di tangan Hitler, yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia bisa pergi dari Jerman. Dia bisa mendapatkan tempat yang bagus karena dia profesor yang hebat. Dia bisa pergi, tapi dia memilih kembali ke Jerman untuk akhirnya mati di tangan Nazi. Dan dia mengatakan seperti ini, "The church is the church only when it exists for others." Gereja adalah gereja ketika dia ada untuk orang lain. Saudara dan saya bukan gereja ketika kehidupan kita tidak ada buat orang lain. Siapa di unchurched? Apakah kita unchurched? Apakah ada kerinduan hati yang dalam untuk jiwa-jiwa saudara-saudara? Apakah ada kerinduan kehidupan kita? Bukan hanya cerita kita, tetapi bagaimana orang-orang bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda yang mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya bercerai. Saya tidak bisa merasakan. Saya pengen merasakan, tapi ayah dan ibu saya tidak pernah bercerai. Saya pengen ngerasain, karena ketika saya bisa merasakan itu, paling tidak saya bisa jadi teman buat dia. Tapi saya nggak bisa karena saya tidak mengalami itu. Saya hanya bisa jadi teman yang mendengar. Dan saya kagum dengan anak muda ini. Saya kagum dan saya belajar. Ketika dia dapat kabar dari ayahnya, dia ngomong kepada ayahnya, "Ayah, papa, mungkin kamu suami yang gagal. Tetapi kamu, papa yang berhasil." Sudah tahu papanya sudah pernah berselingkuh. Tapi ada seorang anak Tuhan yang ketika melihat papanya itu, seorang anak Tuhan yang ketika melihat keluarganya bercerai, dan dia bisa berkata kepada papanya yang sudah pernah selingkuh, "Papa, kamu papa yang berhasil. Kamu tidak gagal menjadi papa." Dan papanya berkata,
aku akan belajar jadi papa yang baik. Papanya unchurched, udah gak mau ke gereja bertahun-tahun. Tapi saya melihat kasih Tuhan dinyatakan. Kasih Tuhan yang besar dinyatakan. Dan ketika saya berjumpa dengan anak ini, saya berdoa, saya peluk dia di kafe. Waktu kafe itu mau tutup, saya peluk dia. Saya berdoa, biarlah Tuhan pakai kamu jadi berkat buat orang lain. Dan dia punya kerinduan untuk Tuhan pakai jadi orang-orang. Kocohan gak punya. Saya tidak punya, tidak pernah mengalami hal itu. Dan hari ini banyak orang-orang bercerai di sana. Banyak anak-anak yang kehilangan hati orang tuanya karena bercerai. Ke depan, kamu gantian seperti saya mendoakan anak-anak itu. Dan kamu hadir buat anak-anak itu. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, saya percaya. Ketika saya ada di tempat ini bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan saudara-saudara. Saya percaya kita semua Tuhan bisa pakai berkat buat orang lain. Amin. Amin. Saudara, pikirkan hari ini. Kalau kita unchurched, mari kita bertobat. Karena kita gak connect sama church. Karena church harusnya adinya ada yang buat orang lain. Tapi kita sibuk apa? Kita sibuk ngembangin gereja kita. Kita sibuk ngurusin apa? Puk kita. Kita ngurusin pelayanan kita. Kita ngurusin kayak arisan aja. Tapi gereja ini ada buat apa? Buat orang lain. Buat Anda pergi sana. Dimanapun Tuhan kirim. Untuk menceritakan kasih Tuhan bagi setiap orang. Saya bersyukur hari ini, saya bahagia beberapa hari ini. Karena saya menemukan juga ada rekan sesama majelis. Ketika dia sesama pernah majelis, saudara. Ketika dia ditawarkan satu pelayanan yang besar. Pelayanan yang besar. Tapi akhirnya sebetulnya pelayanan itu bisa membuat nama dia mungkin jadi naik. Pelayanan yang luar biasa besar. Dan dia bisa menaruh jasa di situ. Tetapi akhirnya dia berdoa dan menolak. Dan jawabannya ketika dia bercerita kepada saya pengen membangun manusia. Saya pengen ada buat orang lain. Bukan organisasi saja pelayan, tapi diri saya buat orang lain. Saudara, saya percaya Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Saya percaya firman ini menguatkan kita. Untuk Tuhan pakai kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Buat orang-orang di luar sana. Gereja ini ada buat orang-orang di luar sana. Mari kita pujikan sebuah pujian. Jadi kalau selama ini kerinduan itu gak ada. Biarlah Tuhan bangkitkan. Biarlah kita kembali mengingat hati Tuhan. Saya suka lagu yang pertama tadi. Tapi saya juga suka lagu ini. Lagu ini saya dapatkan tadi pagi. Ketika saya kembali melihat bahan saya mendapatkan lagu ini. Silakan singer, pemain musik. Lagu yang indah yang menguatkan saya. Semoga ini juga bisa menguatkan kita semua. Hidupmu berharga bagi Allah. Silakan teksnya kalau boleh. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, saya bersyukur pernah bersekolah di STT Reform. Dan saya bersyukur melihat seorang figur pendeta Stephen Tong, yang dia suka lagu Darah Kam Martin yang
belum kering, yang terangi jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Sumbu yang telah pudar, Tuhan bisa nyalakan. Kita gak punya hati. Hari ini Tuhan buat kan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari ini biar menjadi doa kita. Kegerenan di hadapannya, Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Nyanyikan bersama-sama. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena apa? Karena hidupmu sangatlah berharga. Biarlah Tuhan pakai kita jadi terang. Suluk yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita ambil waktu membuka hati kita. Tuhan mengoreksi setiap kita. Kita untuk menjadi dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Biarlah sumbu yang pudar boleh kembali dibakar oleh api cinta Tuhan. Sehingga kehidupan kita bisa Tuhan pakai untuk melayani saudara-saudara kita. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan hidup Tuhan yang besar. Yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ini. Biarlah kebenaran firman boleh kami, boleh menguatkan kami hari ini. Biarlah kami boleh dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh disadarkan hari ini. Sehingga kami melihat orang-orang yang mengenal kami bisa merasakan kasih Bapa melalui kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami ingin melihat melalui kehidupan kami cinta Tuhan boleh dinyatakan. Dan ampuni kami Tuhan ketika hati kami jauh dari isi hati Tuhan. Kami tidak mengenal hati Bapa, kami konsen dengan diri kami. Padahal kami diciptakan dengan begitu indah. Ampuni kami ketika keluarga kami baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Kami tidak memberi hati kami buat orang lain. Padahal ketika Tuhan memberkati kami, Tuhan sedang mau kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati komunitas kami, gereja kami. Supaya boleh menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Setiap kami yang ada di tempat ini, hati kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus